Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita melakukan pengolahan data PES test, terutama data multibeam echo sounder menggunakan HiPAC. Oke, bagi teman-teman akan saya ulas sedikit tentang apa itu PES test. Barangkali ada yang belum tahu, jadi akan saya ulas sedikit. PES test adalah kalibrasi kemiringan pemasangan transducer. Jadi, jika kita memasang transducer di samping perahu gitu, perahu survei seperti ini skemanya atau sketsanya. Kemudian ini transducer. Transducer yang kita pasang itu memiliki derajat kemiringan. Walaupun pada dasarnya pada saat kita melihat, setelah kita pasang, kemudian kita lihat secara visual mungkin alat itu benar-benar rata, benar-benar lurus, benar-benar pas, betul-betul simetris. Yang pada saat kita memasang, jadi pandangan kita itu, oh ini alat ini udah simetris, sudah lurus gitu, udah pas. Namun referensi lurus atau tidaknya itu adalah MRU yang berada di kapal survei ini, sehingga kemiringan si alat yang kita pasang ini itu terbaca oleh MRU atau Motion Reference Unit. Dia memiliki derajat kemiringan. Nah, kemiringannya itu yang kita tidak tahu berapa besarnya, namun si alat MRU ini membaca bahwa kemiringan pemasangan ini adalah sekian derajat. Nah, itu nanti kita ketahui pada saat kita melaksanakan kalibrasi PES test. Perumpamaan yang lain itu seperti pada saat kita melaksanakan centering atau leveling, itu kan ada water pass, kita lihat. Nah, pada saat kita pemasangan water pass atau kita melaksanakan centering, itu ada bubble nivel kotak dengan bubble nivel yang bulat, itu kita lihat. Nah, kemiringan derajat terhadap sumbu horizontal dan vertikalnya itu terlihat pada bubble nivel itu. Sedangkan pada pemasangan transducer multibeam echo sounder itu derajat kemiringannya terbaca oleh MRU. Nah, dari situ kita akan melaksanakan kalibrasi kemiringan tersebut, transducer yang kita pasang, dengan menggunakan roll test, kemudian pitch test, dan yaw test. Pitch test itu sudut pandang kemiringan transducer jika ini arah depan kapal atau haluan. Kemudian ini pemasangan transducer seperti ini kanan, ini kiri. Kemudian dia memiliki derajat error kemiringan pemasangan seperti ini, kurang lebih. Ini sebagai ilustrasi ya. Kemudian cara metode kalibrasinya nanti itu dilakukan seperti ini. Ini arah lajur perum kita, itu arah lajurnya berlawanan, maju seumpama ke depan, terus arah sebaliknya gitu dengan kecepatan yang sama. Kemudian lajur berhimpit atau data menumpuk. Jadi sapuan multibeamnya itu nanti diharapkan berhimpit, menumpuk di satu seabed. Kemudian jenis seabednya adalah datar atau flat. Seperti ini ya ilustrasinya. Kemudian pitch test, yaitu error derajat kemiringan depan dan belakang. Jadi kalau ini adalah arah depan transducernya ngadep ke sana gitu depannya. Kemudian ada kemiringan angguk ke depan atau angguk ke belakang. Jadi masih ada error pemasangan derajat kemiringan seperti ini. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan kalibrasi PES testnya itu arah lajurnya berlawanan, kecepatan sama, kemudian lajur berhimpit, data menumpuk. Nah, seabednya itu ada objek yang menonjol seperti ini,
atau cekungan atau si bednya berjenis slope. Itu seperti itu. Kemudian yaw test itu derajat kesalahan pemasangan transducer, yaitu transducernya mungkin ini arah depan ya, kita lihatnya dari atas ini. Lihatnya dari atas, jadi transducernya agak belok ke kiri atau ke kanan sumpama. Seperti itu, jadi transducernya tidak benar-benar lurus ke depan. Kemudian arah lajurnya nanti searah. Nah, ini ada panahnya searah ya. Kecepatannya sama. Nanti lajur berhimpitan atau data menumpuk. Nah, si bednya itu ada objek atau tonjol cekungan atau si bednya berjenis slope. Demikian, semoga dapat merefresh kembali bagi teman-teman yang udah pernah tahu, dan yang bagi yang belum tahu, semoga dapat menambah pemahaman. Tanpa panjang lebar, kita lanjutkan ke sesi pengolahan data PESTES menggunakan HiPACK. Baik, di sini saya sudah membuka HiPACK 2022. Kemudian saya buka HiSweep Editor 64 bit. Dan di sini juga sudah saya siapkan data PESTES. Kemudian saya kontrol all, saya seret, kemudian saya lempar ke dalam MBMax 64. Kemudian kita perhatikan ini adalah nilai PESTES kita. Ini sebelum dilakukan kalibrasi PESTES, nilainya masih 0. Ini multibeam yang saya gunakan adalah single head. Jika dual head, kanan kiri ini akan ada nilainya. Oke. Historinya juga masih 0. Oke, kita oke. Kemudian kita oke. Kita tunggu sebentar. Ingat, PESTES dapat dilakukan pada saat akuisisi data atau pada saat post processing. Jadi jangan khawatir. Namun alangkah lebih baik jika kita lakukan pada saat akuisisi data, kita lakukan koreksi atau kalibrasi PESTES. Kemudian saat post processing juga kita lakukan kembali. Kita pastikan betul-betul bahwa data kita sudah terkoreksi dengan benar. Nah, ini line-nya sudah kelihatan, kita hilangkan dulu line-nya. Ya, sudah kelihatan ya yang mana bertumpuk, yang mana tidak. Kemudian ini datanya sudah terlihat seperti ini. Pertama kali yang kita lakukan adalah langsung tools, kemudian roll. Kita lakukan roll test, kita lihat ini. Datanya miring-miring seperti ini. Jadi di sini PESTES select-nya kita pilih yang roll, kita pastikan. Transducer kita single head. Kemudian di sini ada 3 kotak. Ini untuk yang kasar, atau jika koreksi sudut kemiringannya itu sekitar 1 derajat. Nah, 1 derajat. Jadi lumayan besar, 1 derajat. Kemudian ini yang medium, itu koreksinya bisa 0,1, dan ini yang sangat halus bisa 0,05 derajat. Jadi kita lihat data kita, kalau kemiringannya parah seperti ini, kita gunakan yang kasar dulu. Oke, kita mulai start roll test. Nah, langsung masuk. Bagus sekali. Ini udah sangat bagus, grafiknya juga sangat bagus. Kemudian ini kita berikan vertical adjustment sekitar 0,1 biar datanya benar-benar berhimpit.
Vertical adjustment ini sebagai pengganti koreksi pasang surut. Tadi di awal tidak saya masukkan koreksi pasang surut, sehingga saya masukkan vertical adjustment di sini. Kita tes lagi. Oke, datanya langsung berhimpit. Terlihat seperti kita lakukan atau kita beri koreksi pasang surut. Kemudian kita tes OK dan kita close. Kita lihat perubahannya dari data ini sebelum terkoreksi dan boom. Mantap sekali hasilnya, langsung mulus. Setelah itu kita lihat di sini hasil koreksinya sudah masuk. Roll test min 0,3 derajat. Jadi derajatnya itu positif negatif, itu menandakan kanan apa kiri. Kita oke. Kita update kembali. Setelah itu kita mulai tahap selanjutnya, pass test, pitch test. Nah, ini karena ini sudah halus sekali, vertical adjustment-nya ini sudah masuk, jadi nggak perlu ditambahkan. Kita buat yang halus. Karena sudah lumayan masuk ya, kita start pitch test. Ya, kecil. Coba kita ke medium. Udah bagus, 0,5 juga. Time step-nya kita ganti 41. Kita start lagi. Ya, cukup. Ini sudah bagus. Tes OK. Kemudian kita close. Dan kita lihat update perubahannya. Oke. Cube-nya kita ganti lagi. Dan kita lihat, kita pastikan apakah dia sudah masuk pada koreksinya. Sudah masuk. Sekarang tinggal yo test. Tools, press test, yo. Karena sudah halus, kita kasih medium, start. Yo test. Kita lihat grafiknya. Cakep sekali. Ini sudah cukup. Atau saya beri 41, 0,5. Tes kembali. Oke, memang yaw-nya 0. Kita close, kita save. Oke. Mantap sekali. Kita update sekali lagi. Kemudian kita lihat profilnya. Keren sekali. Sangat keren bukan? Sangat mudah dan sangat simpel. Nah, yang tadi di awal saya beri penjelasan itu slope seperti ini. Hypack akan memberikan rekomendasi kepada si pengguna mana line yang untuk roll test atau pitch test, yaw test, itu dia akan merekomendasikan kepada kita. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mencari di mana, hasilnya sudah bagus. Kemudian yang terakhir, kalau ada teman-teman yang bertanya, loh kok itu tidak dilakukan latensi tes?
Saya tidak perlu melakukan latensi tes di sini karena saya sudah menggunakan koreksi PPS, sehingga hasilnya pasti 0. Mungkin kalau teman-teman tidak percaya, bisa kita buktikan latensi tes. Langsung kita tes. Ya kan, hasilnya 0. Karena saya udah menggunakan PPS, percuma, nggak ada gunanya. Oke. Kecuali kalau dulu-dulu tidak ada koreksi latensi, itu pasti wajib dilakukan latensi tes. Tapi kebanyakan multibeam zaman now atau zaman sekarang semuanya sudah terkoreksi PPS, sehingga latensi tes sudah jarang digunakan. Demikian tutorial yang singkat ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Hydrographic Surveyor, satu-satunya channel survei dan pemetaan hidrografi. Jadi lengkap sekali, ada teori, kemudian ada praktek lapangan, dan ada pengolahan data plus analisisnya. Solusi-solusi tentang permasalahan di lapangan juga sering saya sampaikan atau sering saya bagi ke teman-teman. Mudah-mudahan ke depan teman-teman atau para surveyor sekalian lebih qualified pada saat melaksanakan survei di lapangan. Oke, saya Aditya Prayoga, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.